cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik, biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia hanya mengaku cucu Nabi, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk bersatu, mengajak orang untuk memuliakan ulama, maka kita biarkan. Tapi kalau indikasinya sudah mau memecah umat Islam, apalagi memecah belah antar suku, memecah belah bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke sudah 70 tahun merdeka. Di dalam suka dan duka kita bisa membawa Indonesia sampai hari ini. Tidak ada perang saudara, kalaupun ada kecil sekali frekuensinya. Namun sekarang ada upaya-upaya untuk mengadu domba antar umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antar satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yang diamanahkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa NKRI ini adalah warisan yang harus dijaga, tidak boleh dipecah belah lagi. Tidak boleh ada upaya untuk memecah belah antar umat Islam. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada, untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia ini. Haul Syekh Abdul Qadir pada hari ini, pada malam hari ini, dan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dijadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mencintai beliau, mencintai agama beliau, mencintai ajaran-ajaran beliau yang secara lumintu mutawatir, sanadan an sanadin, dijaga oleh para ulama-ulama kita, dijaga oleh para kiai-kiai kita, aman, tentram, penuh dengan penghormatan antara sesama. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam tidak dicatat. Bisa jadi ulama besar, anak kita bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, bukan karena nasabnya. Siapapun dia, anak siapapun dia, kalau dia berilmu, dia bisa jadi Bupati Tangerang. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi camat Tiga Raksa. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi Gubernur Banten. Kalau dia berilmu, dia bisa jadi pengganti Bapak Joko Widodo. Amin. Kalau dia pengen mulia, bertakwalah. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Kalau mau ngomong nasab, tuh Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, cucu Sultan Maulana Hasanuddin Kiai Encep Subandi. Pernah enggak kalian mendengarkan? Anda dengarkan kalian bahwa Kiai Encep mengaku-ngaku di hadapan publik bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin. Mungkin orang Tiga Raksa aja nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bagi ulama tidak ada nasab itu diunggulkan. Bahkan dia tawaduk, penuh dengan takdim kepada umat, penuh takdim kasih sayang kepada umat. Itulah yang diajarkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja, karena saya turunannya baginda. Tidak boleh ada yang demikian lagi di negara Republik Indonesia. Selain tidak ada ajaran Islamnya, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.